Seorang pengendara yang bernama Chris terburu-buru untuk melakukan wawancara di tempat dia bekerja. Namun sialnya, karena ada tabrakan antara truk minyak menabrak tukang sayur, jalan pun ditutup. Chris memutuskan mengambil jalan tikus. Dia langsung mengabarkan rekan kerjanya bahwa dia akan terlambat karena ada kecelakaan hingga jalan ditutup. Dia berusaha mengambil rute lain agar sampai ke tempat kerja. Singkat cerita, Chris pun tiba di pom bensin kumuh. Chris langsung melihat peta milik Peggy Setiawan. Chris mencari rute tembusan ke tol Cipali. Peggy memberitahu, jalannya sangat rusak. Chris yang ingin cepat sampai memilih bodo amat yang penting sampai. Chris melihat garis merah yang menurutnya itu jalan tercepat. Chris pun langsung pergi tanpa pedulikan Peggy Setiawan. Chris yang berada di jalan menemukan jalan yang bercabang. Chris memilih ambil jalur kiri yang menurutnya itu lebih cepat. Chris melajukan mobilnya dengan kecepatan setara motor GP. Saat dia menikmati perjalanan tiba-tiba Chris yang terburu-buru tidak sadar bahwa ada mobil yang sedang mogok, dan akhirnya Chris menabraknya. Chris langsung turun dari mobil dan meminta maaf. Para remaja itu langsung memarahi Chris dan meminta ganti rugi. Chris pun akan bertanggung jawab. Namun karena mereka jauh dari kota, mereka pun memutuskan untuk mencari bantuan. Chris yang ingin ke tempat kerja pun bingung, karena mobilnya pun rusak, dan akhirnya Chris terpaksa ikut para remaja itu mencari bantuan. Scott dan Jesse menunggu mobil mereka, sementara kawannya mencari bantuan. Scott dan Jesse pun ada kesempatan untuk wik-wik. Selesai wik-wik mereka nyantai sambil ngerokok samsu. Jesse yang punya kemampuan separuh dukun curiga, bahwa ada orang lain di hutan itu. Jesse pun memutuskan untuk melihatnya. Saat Jesse melihat ke dalam ruyuk, Jesse kaget parah, karena melihat kuping manusia yang tergeletak di tanah sengketa. Saat Jesse ingin memberitahu Scott tiba-tiba malang sekali, bagaikan Sugiono, mulut Jesse pun dijilat bola-bola ala Japanes. Seketika Jesse pun modar. Scene beralih ke Chris dan yang lain. Di tengah jauhnya perjalanan, mereka menemukan rumah yang dipenuhi banyak sekali mobil-mobil rongsok. Mereka memutuskan untuk singgah dan meminta bantuan. Mereka heran di tengah hutan banyak sekali mobil yang terbengkalai dan hampir semuanya rusak. Chris pun mencoba memanggil pemilik rumah itu. Namun karena tidak ada yang menjawab, Chris memutuskan untuk masuk saja. Saat mereka tiba di dalam rumah, mereka heran karena pemilik rumah nyetel lagu dangdut belum dimatiin. Chris mematikan musik itu, karena mereka biasa dengerin DJ Tanti, dan Chris melihat semur daging yang sedang dimasak. Karena lapar mereka berniat ingin memakannya, namun karena gak ada nasi, akhirnya gak jadi. Terlihat ada tulang yang terbengkalai. Chris curiga bahwa itu bukan tulang hewan, dan ada gigi yang dimasukkan dalam toples. Potongan-potongan daging pun terlihat banyak dikoleksi, dan ada daging di dalam bokor. Saat itu juga Evan mengagetkan Chris. Mereka pun heran pemilik rumah yang mengumpulkan banyak sekali daging. Terdengar suara mobil, mereka pun panik karena mereka masih berada di dalam rumah itu. Saat mereka mengintipnya, benar saja bahwa itu pemilik rumah. Mereka langsung bersembunyi agar pemilik rumah tidak mengetahuinya. Saat pemilik rumah itu datang, Chris dan Charlie kaget dengan yang dibawa pemilik rumah. Ternyata itu Jesse. Charlie pun sedih karena bestinya dibunuh. Mereka menyadari bahwa mereka berada di tempat psikopat. Chris dan Charlie berusaha untuk diam, agar tidak diketahui psikopat itu. Terlihat darah yang masih segar mengalir. Mereka berusaha diam meskipun ingin menjerit. Jasad Jesse pun langsung ditarik untuk dimutilasi, dan bagian dadanya dibikin lato-lato, dagingnya dipotong-potong dan dibagiin ke ibu-ibu rempong. Selesai mutilasi, tanpa sengaja peluru yang di kantong baju mereka jatuh. Chris dan Charlie panik takut keberadaannya diketahui. Francine yang melihat Jesse dimutilasi gak tahan ingin teriak, namun Evan menahannya, agar mereka tetap aman. Saat psikopat itu istirahat, mereka langsung mengambil kesempatan untuk keluar dari rumah itu. Mereka pun lari sekencang-kencangnya, bahkan mengalahkan sprint Cristiano Ronaldo. Ternyata psikopat itu menyadari keberadaan mereka. 3 psikopat itu pun langsung mengejarnya. Karena psikopat itu mempunyai jiwa separuh dukun, psikopat pun langsung mengetahui di mana mereka. 3 psikopat itu langsung bersiap untuk memburu mereka. Chris langsung berlari agar psikopat itu mengejarnya. Namun psikopat itu malah menembaknya, dan mengenai kaki Chris. Psikopat langsung menuju ke arah Chris dan ingin membunuhnya, namun Evan mengalihkan agar psikopat itu mengejarnya, supaya Chris dapat diselamatkan oleh Charlie dan Francine dan membawa pergi mobil psikopat itu. Charlie dan Francine langsung membantu Chris dan membawanya ke mobil psikopat. Saat mereka membuka mobil itu, Francine kaget melihat Scott sudah modar. Mereka pun meninggalkannya dan bergegas pergi dari tempat itu. Di tengah perjalanan mereka melihat Evan, mereka langsung memanggilnya.
Saat Evan ingin pergi ke mobil itu, Evan tiba-tiba terdiam, dan ternyata psikopat itu berhasil membunuhnya menggunakan panah asmara. Francien melihat calon imamnya terbunuh sok parah, dan gak kuat menahan tangis. Saat itu juga psikopat langsung memanahnya. Beruntung anak panah itu hanya mengenai kaca mobil. Mereka pun langsung tancap gas, namun di tengah perjalanan mobil yang mereka bawa harus terhenti, karena pohon tumbang menghalangi jalannya. Francien masih gak terima karena Evan telah dibunuh oleh psikopat itu. Francien pun tidak bisa menahan kesedihannya. Charlie berusaha menenanginya, dan Chris pun mengajak mereka melanjutkan perjalanan. Karena lelahnya perjalanan, mereka pun memutuskan untuk istirahat, dan tiba-tiba Francien melihat tower. Francien langsung memberitahu Chris dan Charlie. Mereka pun memutuskan menaiki tower itu untuk bersembunyi dari kejaran para psikopat. Satu persatu mereka menaiki tangga tower itu, dan tibalah mereka di atas tower. Mereka langsung memasuki tower itu, namun terlihat hari semakin larut dan malam pun akan segera datang. Francien pun melihat-lihat di dalam tower itu, dan dia pun menemukan alat penerangan. Tanpa sengaja Francien menemukan radio jadul. Dia langsung memberitahu yang lain, berharap radio itu bisa digunakan untuk meminta bantuan. Terlihat radio itu menyala, mereka pun mencobanya dan meminta bantuan. Chris yang melihat keadaan sekitar panik saat melihat 3 psikopat itu sudah ada di bawah. Psikopat itu mendengar suara radio, dia pun menyadari bahwa mereka bersembunyi di atas. Psikopat itu pun langsung menaiki tower itu. Mereka ketakutan saat psikopat itu menaiki tower. Lalu psikopat itu membuka pintu tower, dan Chris pun memukul tangan psikopat itu. Psikopat itu langsung membakar tower itu, hingga Chris memutuskan untuk terjun dari tower itu. Tanpa pikir panjang Chris pun loncat dari atas tower. Beruntung Chris selamat karena memegang batang pohon. Chris menyuruh yang lain segera loncat. Francien langsung loncat dan hampir terjatuh. Beruntung Chris segera memegang tangannya. Charlie pun mengikuti mereka, hingga mereka bertiga selamat terjun dari ketinggian. Mereka pun langsung pergi dari tempat itu. Francien langsung berjalan penuh hati-hati sebisa mungkin dia menyeimbangkan tubuhnya agar bisa selamat. Namun saat dia sampai tiba-tiba malang sekali, Francien pun harus tewas di bacok kampak 212 milik Wiro Sableng. Charlie yang melihatnya langsung nagis karena semua temannya sudah mati. Chris dan Charlie berniat membalasnya. Chris langsung menarik batang pohon dan melepaskannya. Rencana Chris berhasil karena batang pohon itu mengenai psikopat Sableng hingga dia terjatuh. 2 psikopat itu langsung menolong temannya yang terjatuh. Chris dan Charlie langsung kabur dan bersembunyi di balik air terjun. Mereka akhirnya saling mencintai, dan berpelukan di tengah dinginnya air terjun, hingga mereka tertidur sampai pagi datang. Keesokan hari mereka berniat ingin pergi dari tempat itu. Namun belum sempat mereka melangkahkan kaki tiba-tiba kampak Wiro Sableng sudah mengarah ke mereka. Chris langsung mengambil kampaknya dan ingin membalasnya. Namun Chris ditendang hingga jatuh, dan Charlie pun dibawa oleh psikopat itu. Chris melihat mobil polisi yang melintas. Dia pun langsung meminta bantuan. Namun polisi itu meminta Chris untuk tenang, dan tiba-tiba Chris langsung bersembunyi di kolong mobil. Psikopat itu datang dan langsung membawa mobil polisi itu. Chris pun langsung pegangan ke bagian mobil dan ikut bersamanya. Terlihat Charlie yang sudah diikat dan ingin dimutilasi. Beruntung Chris sudah tiba di rumah itu, dan langsung menarik psikopat itu untuk duel. Dan Chris pun berhasil menusuk psikopat itu. Akhirnya Chris pun membebaskan Charlie. Tiba-tiba psikopat lain datang dan langsung melemparkan Chris hingga Chris pun terjatuh. Psikopat itu langsung membacoki Chris. Beruntung Chris berhasil menghindar. Namun psikopat itu langsung menyekek Chris. Chris hampir saja kehabisan napas. Tiba-tiba Charlie memanah kepala psikopat itu. Namun psikopat lain datang dan memukul Chris. Charlie pun membalas memukuli psikopat itu. Dan Charlie ditendang hingga terjatuh. Chris berhasil menjirat leher psikopat itu. Charlie pun mengambil kampak dan membacok psikopat itu. Mereka pun kaget saat 3 psikopat itu hidup lagi. Namun Chris dan Charlie memutuskan untuk keluar, dan Chris membawa senapan. Chris pun memutuskan untuk menembak brigjen minyak yang ada di mobil polisi itu, dan akhirnya mereka pun bebas dari tempat mengerikan itu, dan Chris pun berniat menikahi Charlie. Sangat seru kan filmnya? Jika kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe saja agar kalian tidak ketinggalan video-video seru lainnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam pembahasan. Terima kasih.